Hai, selamat pagi adik-adik kakak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita dan ada semangatnya semua. Nah, adik-adik, sekarang kan hari Minggu. Seperti biasa, kita masih melakukan ibadah secara online. Nah, adik-adik, semuanya udah mandi kan? Ya, mandi, udah diisi perutnya. Terus sudah minum susu buat adik-adik kakak orang kecil? Apa sudah? Nah, kalau sudah semua berarti kita sudah mempunyai energi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, sediakan juga alat perang kita, Alkitab, sama buku tulis dan pena. Berguna nanti kita untuk mencatat ayat-ayat, hafalan, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk minggu ini. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah siap? Tapi sebelumnya adik-adik dengarkan dulu ya lagu. Ada sebuah lagu yang kakak ingin adik-adik semua dengarkan. Oke? Kita dengarkan. Nah, adik-adik, katanya di lagu itu kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup senang selamanya. Adik-adik percaya kan? Percaya? Mari adik-adik, kalian sudah mendengarkan tadi lagunya. Sekarang kita mau berdoa untuk meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tundukkan mata, kita tutup mata, tundukkan kepala kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan boleh kami rasakan pada minggu ini Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita dan senang hati Tuhan, karena kami masih memperoleh kesehatan, masih kami memperoleh napas kehidupan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan, bimbing hati dan bimbing pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima semua firman-Mu dan dapat kami lakukan dan kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan kedua orang tua kami atau saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Memberkati mereka juga Tuhan di dalam ibadahnya dan kegiatannya untuk minggu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan beracara di dalam ibadah online kami ini. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Amin. Siap mendaki adik-adik? Kita nyanyi sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Lompat! Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam.
Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Atas bawah, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, lompat, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Hai adik-adik, sebelum kita naikkan pujian persembahan lagi, Kak Santa mau nanya sebelumnya, Allah itu baik nggak? Betul, Allah itu baik bagi kita. Terkhususnya, coba adik-adik ingat, buktinya kita dikasih kesehatan sampai hari ini. Terus ada mama, papa yang selalu menjaga kita, ada kakak, abang, dan adik kita, dan ada teman-teman kita. Oleh karena itu, hari ini kita naikkan pujian persembahan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya dengan lagu Allah itu baik. Oh iya, sebelumnya Kak Santa bersama Bang Dedi. Halo Bang. Halo. Oke, mari kita bernyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau bernyanyi Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi ya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hai adik-adik, mari kita berdoa pengampunan dosa. Ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang berada di dalam surga, ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini kakak akan membacakan bahan Alkitab pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinititas. Nah, dengan tema Yesus Roti Hidupku. Sekali lagi kakak bacakan ya. Untuk bahan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Sedangkan ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kakak ulangi, Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk ayat hafalan minggu ini nanti adik-adik hafal di video dan dikirimkan kepada kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Jumat. Kakak ulangi, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan teman-teman adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalannya minggu kemarin dengan mengirimkan videonya. Selamat hari Minggu. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama
yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang berbuat baik. Amin. Akan tetapi, jikalau kamu jalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihlah bersamamu manusia dan seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yakobus 2 ayat 8. Tetapi kalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin.
Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam tidur kami, dan Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan apapun. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami saat ini anak-anak sekolah minggu dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memberikan yang terbaik dalam kebaktian ini. Saat ini Bapa, kami terlebih dahulu memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang diperbuat oleh pikiran kami, perkataan, serta perbuatan kami. Ajari kami untuk tetap mengingat dan menjaga kekudusan di hadapan-Mu sehingga kami tetap menjadi anak-anak terang dan menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami mau saat ini berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, beri panjang umur, kesehatan, dan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat membimbing kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk abang, kakak, adik, beri mereka juga kesehatan, beri mereka panjang umur, dan dalam proses belajarnya Engkau berkati. Kami Bapa saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau jagai mereka juga. Apabila mereka sedang dalam keadaan sedih, Engkau hibur. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Bapa, kami saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau boleh menempatkan kami sebagai warga negara Indonesia. Ajari kami Bapa untuk tetap hidup bermasyarakat dengan rukun dan saling membantu. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jajaran pemerintahan. Engkau berkati jajaran pemerintahan dengan berkat yang dari Engkau, sehingga setiap jajaran pemerintahan dalam melakukan pekerjaannya Engkau berkati dan Engkau lindungi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini yang boleh mengalami adanya pandemi virus COVID-19. Kami percaya Bapa, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit. Dan terlebih dahulu ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Saat ini Bapa, Engkau berkati setiap parhalado, inang pendeta, amang pendeta, dan inang Bible Pro. Engkau berkati dalam pelayanan mereka sehingga mereka dapat memimpin kami, jemaatnya, tetap semakin takut akan Engkau. Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarkanlah Engkau yang menyempurnakan doa ini. Kami tahu sebelum kami berdoa, Engkau yang lebih mengerti apa yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Nanti lagu ini ada gerakannya yang ditirukan oleh Kak Emma. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita kepada adik-adik kami sekolah minggu. Mereka boleh beribadah di rumahnya masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh menerima ibadah kami ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami sehingga kami juga menjadi orang-orang yang setia untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Semuanya adik-adik, perhatikan di rumahnya masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semuanya, siapa di sini yang suka makan sari roti? Semua suka? Rasa apa? Rasa coklat, keju, serikaya, atau suka roti donat? Kalau semuanya suka, hebat. Inang juga suka sari roti rasa coklat, terus roti donat, sama roti-rotinya yang lain. Karena apa? Karena roti bisa membuat kita menjadi kenyang. Betul sekali. Adik-adik yang terkasih, hari ini firman Tuhan adalah bercerita tentang orang-orang banyak yang bertanya kepada Yesus. Ketika mereka ingin mengikuti Allah, mereka menanyakan kepada Yesus, pekerjaan apakah yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mengikuti Allah. Lalu Yesus menjawab mereka, katanya, ikutilah orang yang telah diutus oleh Allah. Percayalah kepada orang yang telah diutus oleh Allah. Siapa itu? Yaitu Yesus sendiri. Lalu bagaimana orang-orang banyak itu mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang diutus Allah? Pekerjaan apakah yang akan dilakukan oleh Yesus? Apa yang akan dilakukan oleh Yesus nantinya? Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini bercerita bahwa Yesus mengatakan kita harus percaya kepada Yesus sebagai orang yang telah diutus oleh Allah. Yesus telah diutus oleh Allah menjadi keselamatan bagi manusia sehingga kita mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus mengatakan bahwasannya Yesus sendirilah roti kehidupan. Barang siapa yang akan makan roti kehidupan yang dari Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan haus lagi. Apa artinya adik-adik? Bagaimana kita bisa secara langsung mendapatkan roti itu dari Yesus saat ini? Padahal sekarang kalau yang ada itu roti donat, sari roti, roti ketawa. Lalu bagaimana roti yang dari Yesus supaya kita dapatkan? Kita akan mendapatkan roti dari Yesus nantinya ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah untuk menjadi penolong kita dan menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu Yesus berkata tadi di ayat yang ke-35 katanya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ternyata orang yang percaya itu yang akan mendapatkan roti kehidupan
dari Allah. Orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kehidupan surga itu. Adik-adik yang terkasih, Yesus adalah roti kehidupan kita. Karena Yesus yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita keselamatan itu. Daripada Yesuslah kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 apa katanya? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus itulah yang telah diutus oleh Allah. Dia adalah anak Allah, penolong kita, juru selamat kita, dan dialah roti kehidupan kita. Karena melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Kita harus mempunyai tekad yang kuat adik-adik. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus bisa menunjukkan tekad yang kuat bahwa kita adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita bahwa kitalah anak-anak yang mengikuti Yesus? Cara kita untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa kita adalah pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin membantu orang tua di rumah, mendengarkan nasihat orang tua, menolong orang lain, dan banyak lainnya yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Yesus itu penolong kita, juru selamat kita, dan Yesus itu adalah roti kehidupan kita. Yesus adalah roti kehidupan kita. Mengapa dia roti kehidupan kita? Bukan hanya dia mengenyangkan kita secara jasmani, tetapi juga Tuhan telah mengenyangkan kita secara rohani kita. Karena kita akan menjadi pewaris kerajaannya jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang Inang kasihi, nanti di rumah kita bisa membuatkan satu tekad kita yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, supaya kita mempunyai tekad yang kuat, di sini Inang buat contoh, ada tanda gambar love, baru ada Kak Rumianti Napitupulu, tekadku apa dia? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penolong dan juru selamatku. Tekadku rajin berdoa. Tekadku rajin membaca Alkitab. Tekadku membantu orang tua. Tekadku menolong orang lain. Jadi adik-adik, inilah bukti bahwa kita menjadi anak-anak pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi nanti bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing, supaya kita menyatakan bahwa kita akan setia untuk mengikuti Yesus. Tekad kita inilah yang menjadi cara kita untuk mengikuti Yesus. Terima kasih ya Allah buat kasih-Mu yang selalu senantiasa memberkati kami. Tuhan juga boleh memberkati kami ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus adalah roti kehidupan kami yang selalu memberikan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Karena itu Tuhan,
Ajarilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan sukacita dan tambahkanlah kiranya rezeki dan berkat di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan memberikan sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan tutup acara ibadah minggu kita hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga penuh dengan sukacita dan salam sehat selalu.